Cinta tidak ngomong transaksi. Cinta adalah deklarasi dari keberadaan yang disaksikan. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab kembali. Monggo yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Angkat tangan. Itu dalam. Oke. Ibu-ibu satu, monggo ibu-ibu. Yang di belakang mana? Oke. Sama Gus Muhammad Fatim. Oke, monggo ibu. Oke, sunggal-sunggal. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa langsung ngomong sama Gus Sabrang. Karena saya angkatan emak-emak 80-an, jadi pasti udah hafal sama lagunya Leto. Ini saya yang mau tanyakan. Bu, ngapunten namine sinten? Iya, kenalan dulu ya. Nama saya Rere dari Kedung Bocok. Alhamdulillah. Ini warga sini. Iya, pertanyaannya begini ya Gus. Gimana cara mengembangkan cinta kepada yang tadi Gus Sabrang sebutin, cinta kepada sesama, terus kepada agama, bahkan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala versinya Gus Sabrang. Karena kebetulan saya punya anak kelas 1 MI ya. Dia itu nggak tahu ini cinta atau masih belum ya. Dia itu kayak suka sangat berjamaah, terus suka sholawat, pujian seperti itu. Nah, cara mengembangkannya biar dia itu semakin cinta sama yang sekarang dia kerjain ini gimana gitu loh, cara mengembangkannya. Karena saya sebagai orang tua ngerasa kayak tambah takut ya, anak ini kok sekarang begini. Apa ini memang dia bener-bener udah cinta sama yang dia kerjain sekarang? Takutnya nanti kalau semakin besar tuh kayak hilang gitu loh Gus. Itu saya cuma pengen tahu dari sudut pandangnya Gus Sabrang. Terima kasih, sekian. Nggih, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ten mriki rumiyin mboten napa-napa. Nggih, monggo masih. Masih, monggo. Oke, siap masih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan dari Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Yang ingin saya tanyakan, setahu saya juga Mas Sabrang orang matematika. Yang ingin saya tanyakan, apakah cinta itu perlu dimatematika? Karena setahu saya Mas Sabrang pernah sanjang, pernah bilang bahwasanya orang matematika itu suka mencari masalah, terus kemudian mencari solusinya dan terus mendapatkan solusinya. Jadi tidak ada gunanya. Ngoten. Mungkin itu saja. Nggih, siap. Nggih. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, waalaikumsalam. Monggo Bu. Cek loh. Saya dari krunya Arogibin. Ya, saya itu mau bertanya pada Gus Sabrang. Bu, ngapunten asminipun? Aslinya Singkalan. Nama Bu. Ibu Ayun. Ibu Ayun. Monggo Bu, pertanyaan. Ya, saya mau tanya ke Gus Sabrang. Tadi mengatakan cinta itu kan dari hati. Itu apakah tidak berkolerasi dengan akal?
Kalau ada, bagaimana? Kalau tidak ada, kenapa? Terus relevansinya ke kehidupan antara cinta dan akal juga pengetahuan itu bagaimana? Karena setahu saya, cinta tanpa didasari akal pemikiran adalah cinta yang buta dan bisa merusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Relevansi cinta dan akal nggih. Nggih, baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk yang kaum Adam. Monggo biar pas mak-mak sudah ada. Satu. Oh monggo dari Gus Mahfud Ali. Terima kasih Mas waktunya Mas Rian. Gus, ini saya sampaikan mungkin nanti terjadi sama juga teman-teman. Jadi analisa saya gini. Sanksi cinta kepada pacar pecintanya ini sangat luar biasa mengerikan, Gus. Jadi makin dalam cinta kita, makin tinggi, makin besar cinta kita kepada sesuatu, itu makin menyakitkan dan makin menghancurkan ketika kita dikhianati atau kita ditinggalkan oleh cinta kita. Nah, pada gini kan, saya tadi kan berkaitan ngomong kita sudah cinta sama manusia, kita juga sudah cinta sama Allah, misalnya begitu. Sebagai hamba, saya cinta kepada Tuhan saya. Sebagai hamba, saya percaya sama Tuhan saya. Tapi misalnya begini, saya istikharah, kan gitu kan? Saya istikharah karena saya percaya sama Tuhan saya. Setelah istikharah saya ketemu Gus, pacar saya itu yang akan jadi jodoh saya. Ternyata gagal, Gus. Nah, ketika saya gagal, ini hati saya hancur-hancuran, Gus. Saya kepercayaan saya kepada Tuhan ternodai. Ini Tuhan ini gimana? Saya percaya sama jenengan. Kok saya sampean khianati gitu. Istri saya juga gitu. Loh, saya cinta sama sampean. Kok sampean khianati? Saya kira itu, terima kasih. Cara mengobatinya monggo. Baik, terima kasih. Ada 4 pertanyaan, Gus. Yang pertama dari bagian dari mak-mak Tarik, Bu Riri, Bocok, nggih, di Kecamatan Tarik, nggih. Cara mengembangkan cinta Gus kepada sesama agama dan Allah versi Gus Abrang itu seperti apa? Karena ada contoh kehidupannya putranya dari Bu Rere ini cinta sama sholawat jamaah dan sebagainya, tapi ada ketakutannya kalau cinta itu berlebihan, Gus. Nah mungkin ini adalah tipsnya gimana biar mengembangkan cinta sesuai sama itunya, Gus. Monggo pertanyaan 1 dulu. Nggih. Boleh nggak saya dibacakan lagi pertanyaan yang nomor 3 karena ada hubungannya ini nanti pas. Ibu ngapunten. Cik. Tadi pertanyaan dari Bu Ayun ya, antara relevansi cinta dan akal ya. Itu bagaimana dan kok sampai ada cinta buta dan sebagainya nggih. Leres ngoten. Relevansinya di kehidupan bagaimana? Nggih. Mungkin iku Gus, pertanyaan 1 dan nomor 3. Ini sebenarnya semua pertanyaan berhubungan ini. Saya coba menjawab dalam satu rangkaian dan kalau bisa saya tunjukkan ini jawaban ke situ, ini jawaban ke situ gitu ya. Pertama saya justru mau ngerespon matematika itu saya benerin aja. Kalimat saya gini, orang matematika itu seneng cari masalah sendiri, bingung sendiri, bisa memecahkan sendiri, seneng sendiri. Jadi wong kendir gue ya. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa matematika itu tidak berguna. Matematika itu sangat berguna. Karena dia adalah bahasa dari sebab akibat. Dia tahu persis urutannya gimana, logikanya gimana, sambungan sebab akibatnya gimana. Itu yang melatih adalah matematika. Saya kasih contoh sedikit, karena nanti saya akan menggunakan disiplin ini untuk menjawab pertanyaan yang lain. Misalnya gini, paling penting dari belajar matematika itu apa sih? Misalnya gitu. Kalau dari 1 tambah 1 sama dengan 2, paling penting apa? Angka satunya atau
Yang paling penting kan namanya sama dengan. Kalau 1 tambah 1 terus diem aja, yo ngapain? 2 diem aja, ngapain? Dia 1 tambah 1 sama dengan 2, itu artinya harus adil yang kiri sama yang kanan. Jadi harus seimbang. Artinya matematika bukan hanya urusan hitung-hitungan, tapi belajar tentang keadilan, belajar tentang kejujuran dan seterusnya. Karena di matematika itu ilmu yang sangat jujur. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Dan itu nggak peduli kamu banyak utang atau belum bayar cicilan atau patah hati atau kue lagi kebelet ngising popia 1 tambah 1 sama dengan 2 titik. Artinya dia ilmu yang sangat bersih dari intervensi manusia. Nah itu bisa kita gunakan alatnya untuk menganalisa yang lain. Nah, saya akan mencoba menganalisa yang lain pakai disiplin logika matematika. Oke. Kita harus ketahui dulu antara cinta sama akal. Yang tumbuh mana duluan? Cinta duluan. Karena anak bayi aja sudah tahu cinta. Dia mau digendong ibunya dan gak mau digendong yang lain sebelum akalnya paham konsep ibu. Konsep apa belum paham. Artinya akal itu belakangan keluar sebelum cintanya. Nah, sehingga ada kalimat gini, ini untuk yang anak yang pengen anak-anaknya pandai. Intelektualitas itu datang, dia punya ibu. Ibu dari intelektualitas itu namanya perhatian. Dia memperhatikan sesuatu, lama-lama pinter terhadap apa yang dia perhatikan. Ya kan? Kalau anaknya nggak perhatian, nggak pinter-pinter pasti. Di kelas gurunya sama muridnya 40. Apakah semua sama pinternya? Yang lebih pinter yang mana? Yang perhatian. Oke. Jadi ibu dari intelektualitas adalah perhatian. Ibu dari perhatian itu adalah cinta. Kalau kamu sudah cinta sama sesuatu, pasti perhatian. Nah, gini Bu. Kalau anak sudah cinta, itu Anda kasih apa-apa, dia nggak akan tergeser dari cintanya. Kalau dia belum paham cinta, Anda pahamkan, dia nggak akan paham juga. Kenapa? Karena cinta dia lebih akar daripada akal. Jadi ketika ibu ngomong, nanti gimana dia cintanya? Nggak usah khawatir. Cinta itu cara diri yang sejati untuk ngajari akal. Akal itu anaknya dari perhatian, perhatian itu anaknya dari cinta. Akal itu cucunya cinta. Jadi kalau akalnya ini, kan kalau lahir belum tahu apa-apa nih. Mau mencari diri gimana, memahami alam gimana, sehingga dia dikasih cinta. Anaknya lagi cinta main game, diemin main game. Yang penting ditemenin. Kamu dapat apa? Kamu bisa ngapain sekarang? Hitung-hitungannya gimana? Dia cinta sama semut, perhatikan, temenin. Dulu saya, mungkin ayah saya pernah cerita bahwa saya sangat cinta sama cacing dan takjub sama cacing. Terus saya ditanyain, kenapa kok kamu takjub sama cacing? Senang mainan sama cacing. Saya nggak paham, ini Tuhan luar biasa. Barang selembut cacing itu bisa menembus tanah yang sangat keras. Tidak ditambahin apa-apa sama Bapak. Oke, hanya segitu. Nggak ditambahin kamu cinta sama Tuhan. Nanti akan datang waktunya sendiri. Setiap manusia punya perjalanan hidupnya. Setiap manusia punya kurikulumnya. Yang dia tulis sebelum dia lahir, perjanjiannya sudah ada. Jadi pasti dia akan mencintai sesuai yang dia kurikulumkan. Orang tuanya belum tentu paham. Kenapa si anak ini cinta ini? Kenapa si anak ini senang ini? Ada anak kecil yang dari kecil tuh cintanya duit. Misalnya anak saya yang nomor pertama, namanya Nawai. Itu kalau matematika males ngerjain. Tapi kalau ngitung harga di Shopee cepet banget. Kenapa? Karena dia membayangkan itu akan jadi miliknya. Jadi dipakai ilmunya. Saya enggak kemudian jangan gitu sama duit, enggak gitu. Oh, cara dia memahami ilmu adalah lewat itu. Berarti saya kendarai itu kemudian. Ibu yang penting adalah nemenin si anak untuk menumbuhkan otaknya. Menumbuhkan intelektualnya. Lewat mana Tuhan yang paling tahu. Bahwa jangankan orang tua nggak akan tahu.
Orang tua itu tugasnya dititipin anak, bukan untuk mencetak anak, jangan lupa. Temenin aja. Oh kamu lagi seneng ini, diajak diskusi terus, diajak debat. Bukan diajak debat ya, ditanyain. Kamu seneng kumpul-kumpul, kenapa dek kamu seneng kumpul-kumpul? Kalau dia sudah bisa menjawab, artinya otaknya sudah mulai loading. Dulu saya sama bapak saya ketika kecil hidup di daerah yang sangat kampung. Jadi pekerjaan saya ketika kecil itu ya nanam padi, motongin padi, mepe gabah, dan seterusnya. Dan belum ada listrik saya sampai kelas 4 SD. Saya itu sangat pengen radio. Karena tidak ada TV. Saya sangat pengen radio. Sama bapak saya 3 hari saya ditanyain. Cuman beliin radio itu 3 hari. Kenapa radio? Kenapa bukan yang lain? Saya cari alasan, gini-gini. Kenapa ini? Bukan itu. Kenapa radionya yang ini, bukan yang itu? Terus ditanyain. Akhirnya saya tidak mau memproses. Nah proses itu saya hargai sampai sekarang. Karena bapak nggak langsung ngomong iya dan tidak. Yang dia lakukan adalah mencari tahu apakah si anak melakukannya dengan sengaja atau tidak. Bedanya manusia sama hewan, itu kesengajaannya. Makanya niat itu sangat penting di Islam. Karena itu menunjukkan saya sengaja melakukan. Dipastikan ketika si anak senang sesuatu, kamu sengaja nggak sih ini? Cuman ikut-ikutan temen, nggak apa-apa. Tapi kan dia sengaja, tahu sebabnya. Aku ikut-ikutan temen bu, anak sekampung main kelereng semua, masa saya enggak? Saya kan malu, misalnya gitu. Oke, yang penting kamu tahu sebabnya nih. Ditemenin proses terus. Jangan pakai standar orang tua. Gunanya orang tua itu memahami si anak. Ini sering salahnya itu. Bukan si anak suruh memahami orang tua. Ya paham. Jadi jangan khawatir. Umurnya masih panjang untuk tumbuh. Jadi temenin aja. Kalau dia bahagia, banyak ilmu yang akan datang dengan sendirinya. Karena kalau prosesnya dihalangin, justru malah lama. Suatu saat dia akan pindah kesenangan. Pasti, berani saya jamin. Karena dia butuh komponen lain untuk memahami dirinya. Cintanya digeser, suka ngelukis, ntar bosen, suka ini, ntar ini, suka ini. Gak apa-apa bu, gak apa-apa. Dulu orang tua kita mengatakan, kamu yang serius loh sama satu hal, biar kamu sukses. Gak ada rumus kayak gitu. Orang bisa memilih di umur 40 tahun kemudian sukses ada. Orang memilih di umur 10 tahun kemudian sukses ada. Semua orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Ketika anak ibu sudah senang dan sungguh-sungguh sama sesuatu, itu sesuatu yang sangat disyukuri. Temeni aja. Kamu kenapa sih gini, kenapa sih? Diajak ngobrol terus. Karena komunikasi itu sangat penting. Gak usah khawatir bu. Dan jangan nafsu, gimana biar kamu cinta sama Tuhan? Sudahlah, kalau dia paham dunia, dia akan cinta pada Tuhan dengan sendirinya. Pasti, dah jangan khawatir. Ngaten nggih. Apa relasi cinta dengan akal? Karena gini, cinta ada yang bisa didefinisikan oleh akal dan ada yang tidak bisa didefinisikan oleh akal. Awalnya ketika dia kecil, hampir semua cintanya tidak bisa didefinisikan oleh akal. Lama-lama tumbuh akal. Apa sih akal? Akal itu dunia berbeda, dunia yang ada di kepala. Gini maksud saya, ini apa bu? Gelas, segelas air. Apakah ini benar-benar segelas air yang dialami? Tidak. Cahaya nempel di air, masuk ke mata, di otak bikin gambar air. Artinya dunia di kepala ini. Nah, cintanya dia akan tergantung dunia yang dibangun di kepalanya seperti apa. Nah, ini dua hal yang berhubungan ini. Saya nggak ngomong sebabnya A jadi B. Ini berhubungan. A jadi B, B membangun A jadi B, B membangun A. Seperti kaki kanan, kaki kiri. Ketika dia mencintai sesuatu, dia akan belajar sungguh-sungguh. Kemudian dia tahu aspeknya, akan memperkaya akalnya, memperluas alamnya. Ketika alamnya sudah luas, cintanya akan berubah. Kenapa? Karena dia punya pemahaman yang lebih. Nah ini nanti bergerak gitu terus. Bergerak terus, tumbuh lagi, sampai dia menemukan pola yang lebih besar. Lama-lama dia akan menemukan pola yang lebih besar.
Akal sangat berhubungan dengan cinta, tapi hubungannya tidak bisa dibantah bahwa rajanya adalah hati. Selalu rajanya hati. Otaknya itu gunanya untuk menjaga agar si raja tidak sembarangan. Tapi nggak bisa dibantah kalau rajanya sudah cinta. Yang bisa adalah ngerem. Otak itu gunanya ngerem. Kemarin ada yang nanya gini ke saya, Mas, saya pengen kaya raya ya, gimana biar kaya raya cepet? Pengen kaya raya cepet ya? Iya. Udah nggak ada pertimbangan lain, nggak ada. Ya udah ngerampok. Loh, kan nggak boleh sama agama. Loh, katanya cuma urusan kaya raya. Ternyata nggak gitu kan? Saya pengen kaya raya yang halal, yang barokah, yang membuatku bahagia. Nah, pertimbangan sebanyak itu butuh akal yang semakin lebar. Bagaimana akal bisa semakin lebar ketika dia mengikuti hatinya dan menemukan kesalahan-kesalahan, menemukan benturan-benturan sehingga terbangun akalnya. Itu dialektika antara akal dan hatinya. Memang seperti itu. Walaupun sebenarnya ada tiga, nggak cuma akal sama hatinya. Ada wadaknya, ada dorongan wadak yang berhubungan dengan hatinya dan berhubungan dengan akalnya. Kenapa kita disuruh puasa? Kenapa kita disuruh menahan nafsu? Karena ada dorongan dari badan yang harus direm sama akal. Semua perilaku kalau hewan itu dorongannya dari fisiknya. Keluarnya jadi nafsu. Harus ditahan oleh akal. Kalau hati itu isinya cinta. Cuman bentuknya itu berubah terus. Sekarang gini. Saya coba tanya apa ya? Dari tiang ini ke tiang ini panjangnya berapa, Bu? 7 meter ya, 7 meter kurang lebih ya. Presisinya kalau kita punya ukuran meter, kita bisa ngomong meter. Tapi kalau akalnya semakin tahu, kita bisa ngomong milimeter. Semakin tahu kita bisa ngomong mikrometer. Semakin tahu kita bisa ngomong pikometer. Kan gitu. Jadi akalnya bisa membuat dunia bisa lebih presisi. Tapi hatinya dia nggak butuh presisi. Karena gini, kalau Anda ditanyain jarak dari tiang ini ke tiang ini berapa? Sekitar 7 triliun mikrometer. Lak kon mesuh toh. Cok, aku ora butuh mikrometer, aku kira-kira 7 meter wis cukup gua aku gitu. Artinya cintanya itu yang dicari adalah hubungan, bukan presisi. Kalau akal yang dicari adalah presisi. Nah, ini berhubungan dua-duanya ini. Semakin akalnya presisi, semakin hatinya bisa tertata. Semakin hatinya bisa tertata, semakin melebar presisi di kepalanya. Ini terus-menerus. Berdialektika antara akal sama cinta. Nah, saya akan nyambung ke sini tadi. Gimana cinta yang terlalu dalam sehingga membuat dia terlalu kecewa, gitu ya. Makin cinta, makin kecewa. Ya. Iya, sanksi cinta kepada pecinta semakin berat. Ini yang presisi dari akal itu tadi. Ketika cinta bisa dikecewakan oleh harapan, itu namanya bukan cinta. Itu namanya harapan. Karena cinta tidak ngomong transaksi. Cinta adalah deklarasi dari keberadaan yang disaksikan. Cinta adalah deklarasi dari keberadaan yang disaksikan. Ya. Kok angelmen ya kalimatnya ya. Mohon maaf ya. Kenapa saya pakai kalimat pilihan katanya seperti itu? Karena saat ini saya pengen presisi. Karena ini penting. Cinta kita kepada Nabi Muhammad dan cinta kita kepada Tuhan itu disampaikan dengan apa? Paling sederhana masuk Islam pakai syahadat. Syahadat itu tidak mengajak kita untuk percaya sama Tuhan, tidak mengajak kita untuk percaya sama Kanjeng Nabi, tapi mengajak kita untuk bersaksi. Saksi dan percaya itu beda. Kalau percaya itu nggak bisa dibawa ke pengadilan. Kalau saksi, kamu menyaksikan sendiri Tuhan, menyaksikan sendiri Kanjeng Nabi Muhammad. Menyaksikan nggak harus pakai mata, bisa pakai telinga,
bisa pakai rasa. Saya misalnya di sini, saya bersaksi nih, bersaksi kehadirannya Kanjeng Nabi di sini. Apa kehadirannya? Kehadiran cinta, kehadiran syafaat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi hadir di sini sehingga kita bisa kumpul penuh cinta. Yang saya lihat di sini adalah kehadiran Nabi dengan cinta kita duduk di sini. Saya bersaksi ada Kanjeng Nabi di sini dari cintanya. Nah, cinta itu bukan urusan besok, bukan urusan masa lalu. Cinta itu kesaksian sekarang. Dah, itu cuman itu aja. Jadi kalau udah aku cinta tapi kok kamu mengkhianati, itu harapan bukan cinta. Itu harapan terhadap transaksi. Karena ketika kita memberikan, kita berharap ada transaksi loh, ada pengembalian. Setelah tidak dikembalikan kita kecewa, menderita. Loh itu bukan cinta, itu transaksi yang kadang-kadang numpangi cinta. Kalau cinta itu keberadaan, sudah menyaksikan keberadaan, itulah cinta. Nah, itu cinta yang sebenarnya. Nah, kepada Tuhan, saya sudah istiqoroh kok nggak dikasih. Nah, transaksional sama Tuhan. Dan saya dari sekarang merekomendasikan, jangan pernah transaksional sama Tuhan. Nggak mungkin menang gue transaksional. Tuhan ki pahalaku akeh saene kok ora mlebu surga. Tenan, dihitung dosamu, ayo tenan. Ora wani wis mboten-mboten Gusti. Kowe wis tau bersyukur tak kei kuping wis tau. Kowe wis tau bersyukur bendino iso ngising. Lali to. Seolah-olah itu adalah hak kita. Padahal nek Tuhan ngomong ora ngising rong dino lak mumet dasmu. Ke UGD kamu, sogok-sogok dhewe nggo sabun. Ming demi ngising. Itu di sini ada yang pernah jerawatan mukanya banyak. Anda ketika jerawatan banyak mukanya, Anda akan sangat bersyukur ketika bisa garuk muka itu. Gatele ya Allah, raiso tak garuk, ketika hilang jerawatnya garuk muka, ya Allah enak Gusti Allah, aku tidak pernah bersyukur pada kenikmatan yang sesederhana ini. Artinya gini maksud saya, Tuhan itu sudah memberi alasan kita untuk bersyukur amat sangat banyak. Jadi jangan berani bertransaksi lah sama Tuhan. Minta terharunya aja. Tuhan ya aku nggak pantas mungkin ya, tapi kan udah doa, udah sebulan loh Gusti, masuk ora terharu, pripun tau Gusti, masuk buatan terharu. Jadi bukan menuntut, karena kita tidak punya hak menuntut kepada Allah. Allah sudah memberikan semuanya kepada kita, dan kita tidak cukup bersyukur atas semuanya, belum semuanya disyukuri. Jadi ayo sama Tuhan mesra aja, jangan pedagang. Tidak transaksi ke Gusti Allah. Cinta sama Tuhan. Kalau cinta itu bukan urusan manfaat loh. Gunanya apa? Harapannya apa? Itu transaksi. Transaksional. Jadi cinta yang mengecewakan itu ketika otaknya belum presisi bisa membedakan antara cinta dan transaksi. Sudah terjawab semuanya. Sampun nggih. Oh, ada, moga-moga ada respon. Gini Gus, tadi kan Gus Sabrang bilang cinta itu bertumbuh dan berpolar. Sedangkan dalam polarisasi itu kan akan menyerap dan menyebarkan bermacam-macam warna dari polar itu. Bagaimana caranya supaya dari berpolar ini kita mendapatkan warna yang terang? Karena dalam polar ada warna gelap, ada warna terang. Dalam berpolar kan ada warna terang juga ada warna gelap. Kan semua warna itu ada dalam polarisasi gitu. Sedangkan untuk cinta, untuk hati, untuk rasa, kita kan menginginkan polar yang baik, yang terang. Lah itu gimana caranya kita seperti itu? Padahal kadang kita berbuat karena cinta itu, kita itu tidak memikirkan polarnya bagaimana, akan bagaimana gitu. Untuk mendapatkan pola yang terang, cintailah pola yang gelap. Karena kita tidak akan bisa menghargai terang kalau tidak mengalami gelap.
Nikmatnya makan paling nikmat itu bukan lauknya. Makan paling nikmat itu ketika laparnya. Kalau perutnya udah kenyang, mau dikasih makanan seenak apa juga males. Kalau perutnya udah lapar banget, kayak panganan meng segotok rasanya enak banget. Di dunia ini Bu, dunia yang kita alami di sini, itu kita tidak bisa menghindari yang namanya dua polaritas. Pasti ada gelap, pasti ada terang, pasti ada siang, pasti ada malam, ada tinggi, ada rendah, ada panas, ada dingin, ada sedih, ada senang, ada kecewa, ada bahagia. Bahkan baterai pun ada positif sama negatif. Kalau cuman sendirian nggak akan bisa hidup. Itulah hidup, mengolah antara positif dan negatif. Cara mensyukuri ketika Anda mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, gelap, bersyukurlah karena kemudian Anda akan bisa menikmati terang walaupun sangat sedikit. Anda kalau kayak gini dikasih lilin nggak menghargai. Coba mati lampu, rebutan ya lilin siji. Iya enggak? Nah, ayo kita syukuri semuanya. Saya pernah nulis di sosial media hampir 13 tahun yang lalu. Jangan mencari kebahagiaan dalam hidup, carilah kelengkapan dari hidup. Alami semua positif dan negatif, semua alami kebahagiaan, kekecewaan, kegembiraan dan seterusnya. Karena dengan kelengkapan hidup, kita akan mencintai hidup dengan utuh untuk mencintai Tuhan secara utuh. Semoga terjawab nggih. Matur nuwun. Terjawab nggih Ibu nggih. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah Ibu Bapak sekalian semuanya.